Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa binasta'in ala umuri wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala sahbihi ajmain. Assalatu wassalamu alaikum sayyidi ya Rasulullah usbiyadi kullatilati adikni. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafal bima minima. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah bi nikmati tatimus shalihat. So, kadang-kadang banyak yang nanya, Cap, saya gak sukses, bagaimana caranya menjadi sukses seperti Anda ini? Jadi kebanyakan orang berpikir saya bingung jawabnya. Kenapa? Kalau saya tetap merasa sukses terus gitu. Jadi intinya karena gini loh, ini prinsip saya loh ya, gaya pikir saya. Jadi kalau kenapa orang itu nggak sukses, karena dia berpikir dia tidak sukses loh. Karena kesuksesan dia, menurut dia pikirannya adalah apa coba? Harta yang berlimpah, terus istri yang baik, anak yang baik, seperti itulah gitu loh. Baik, pertama harta berlimpah dulu. Itu yang dinamakan sukses dan dihargai oleh banyak orang gitu. Supaya banyak orang, ilmu banyak gitu. Itu pikirannya dia. Kalau saya sukses itu simpel sob. Saya bersyukur, sukses saya adalah alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wa kafa bihima minima. Segala puji bagi Allah atas nikmat iman dan Islam yang itu udah sukses bagi saya. Jadi alhamdulillah ala kulli hal, segala puji atas segala hal itu udah sukses bagi saya gitu. Jadi intinya gini, saya diberi kesehatan, diberi waktu sekarang untuk usaha, itu udah sukses bagi saya gitu. Jadi kesuksesan itu semakin lama kita semakin rendahkan sob, sehingga nyampe pada tingkat qanaah itu cukup gitu. Jadi kalau ini pendapat saya loh ya, kalau saya bilang saya nggak sukses, kita nggak sukses terus, itu sama dengan kita tidak mensyukuri nikmat Allah gitu. Jadi kita tidak bersyukur. Nah kalau tidak bersyukur intinya apa? Bisa jadi kufur gitu, kufur nikmat gitu. Padahal Allah udah ngasih macam-macam ke kita tidak merasakan gitu. Jadi bagi saya ini ada satu cerita waktu krismon pertama ya, tahun berapa ya, 2000-an lah, segala macam-macam itu. Ada sahabat saya itu 1 tahun tinggal di hotel sob. Dia punya hutan yang dipotong itu loh, punya HPA hutan segala macam-macam, itu ribuan hektar, bukan ratusan hektar, ribuan gitu. Dari situ aja dikerjakan orang lain lagi gitu, karena mungkin dia kenal banyak pejabat segala macam-macam bla bla bla, saya nggak ngerti lah gitu. Dulu saya diajak bisnis itu saya nggak tertarik gitu. Karena apa? Masa dengan zaman dulu ngurus ngasih cuma 250 juta aja udah dapat ratusan sampai ribuan hektar gitu. Dan itu karena kekuasaan dan saya tidak suka potong pohon gitu. Sebenarnya dengan saya nggak cerita itu deh supaya nanti nggak ini ya. Jadi intinya seperti itu. Terus kedua dia punya usaha juga lain, pabrik segala macam-macam. Dan dia pas mau itu dia tutup dulu pabriknya. Dia jaga cuma berapa satpam, terus karyawannya dikasih, dia masih baik dia orangnya. Karyawannya dikasih, saya nanti 6 bulan lagi mau tutup gitu. Silahkan kalian cari kerjaan, ini duitnya segala macam-macam. Nanti kalau buka, saya akan buka lagi. Kalian yang akan dengan gaji yang sama, posisi yang sama, standby yang sama. Karena krisisnya panjang, saya tutup sekarang 6 bulan lagi. Udah gitu dikasih, ajak jalan-jalan, dikasih uangnya dulu di muka, dibagi-bagi 6 kali gaji segala macam-macam. Udah gitu silahkan Anda cari kerjaan, boleh kerja di sini seminggu sekali atau 2 kali gitu. Digilir gitu. Nah kalau udah dapat kerjaan dia langsung keluar gitu, langsung tidak kerja lagi. Itu yang dilakukan dan dia nggak apa-apa dia melakukan itu. Tutup, akhirnya benar-benar tutup setelah 6 bulan, dijaga cuma satpam tok, listrik dikurangi, semua begini. Dia punya uang cash cukup banyak gitu. Dan waktu itu hotel di Bali juga murah gitu. Dia tinggal di satu hotel maksimal 1 bulan gitu. Udah gitu pindah ke hotel lainnya gitu. Terus dan belum nikah lagi. Coba bayangin, nggak nikah udah 40-an waktu itu umur saya sama-sama 45 atau 40 gitu. Sama-sama seumuran gitu, teman-teman lama soalnya. Ternyata apa coba? Ternyata dia pindah udah di Bali, udah bosan, di Bali aja mungkin udah 3-4 bulan gitu. Saya manggil saya di Bali nih katanya. Dia udah itu di Bali tuh dia tadinya udah di luar negeri, udah di mana-mana gitu. Udah di Thailand, udah di Malaysia, segala macam-macam, pindah ke Bali segala macam-macam. Dan dia book hotel tuh lama sob. Sebulan, 2 minggu, seminggu gitu. Dia tinggal dari satu hotel ke hotel gitu. Dan dia memang tipikal orang yang suka bersenang-senang gitu. Ternyata terakhir saya tanya, kamu bahagia dengan hidup kamu seperti ini, berlimpah harta segala macam-macam bla bla bla, uang ngalir terus segala macam-macam, karena dari kontraktor yang motongin hutannya aja mungkin sehektar dia dapat berapa kubikasi dia dapat berapa dolar gitu. Dan itu uang dingin sob, ngalir terus gitu. Ya nggak tahu lah, wallahu alam itu halal apa enggaknya gitu. Dan ternyata apa coba saya tanya, enggak Wan katanya. Saya bosan Wan katanya. Jadi dia bosan, lama-lama bosan juga. Udah setahun muter, akhirnya di Bali itu berapa lama setahun muter, saya dengar dia udah nggak lagi gitu. Kenapa? Ternyata tidak kerja, hanya dapat uang tok, senang-senang ke klub kemana-mana. Itu waktu itu saya masih belum tobat riba ya.
itu dia nggak ada kebahagiaan bagi dia gitu. Nggak nikah lagi, jadi kebahagiaannya dia memuaskan kemauannya sendiri gitu. Nah ternyata apa? Ternyata semu kebahagiaannya gitu. Kebahagiaan itu sebenarnya sama dengan seperti di akhirat, di SKDA itu, sadar kaya dunia akhirat. Jadi saya terapkan kalau hanya kebahagiaan itu kita dapatkan di dunia, kesuksesan dunia itu percuma sob. Jadi suksesnya kita bukan hanya sadar kaya dunia akhirat, tapi sukses dunia dan akhirat itu. Jadi intinya apa? Sukses kaya dunia akhirat itu. Jadi khusus bagi kita adalah supaya kita bisa dapat kelebihannya gitu. Bukan hanya di dunia tapi di akhirat juga. Jadi itu sob. Ternyata apa coba? Kebahagiaan itu ada satu pejuang di Aceh ya. Itu salah satu ini pejuang Aceh. Kalau saya sampai besok pagi masih bisa ngopi, itu saya bersyukur. Saking enaknya gitu. Kalau saya meninggal ya insya Allah meninggal dengan syahid gitu. Karena dia berjuang untuk Allah. Itu yang dijalankan oleh dia. Jadi menurut saya bagi Anda yang ngerasa belum sukses terus, Anda tidak bakal sukses karena Anda merasa mengukur kesuksesan dari kacamata orang gitu. Jadi dari cara Anda melihat orang lain salah sob. Sukses itu ketika kita bisa mensyukuri apa yang kita nikmati, ketika kita bisa menikmati kesulitan yang kita jalani. Jadi ketika kita masih bisa bersyukur atas apa yang Allah berikan, kodok-kodarnya gitu. Mau itu baik, mau itu buruk, nggak apa-apa gitu. Yang penting apa? Yang penting cari ridho Allah. Itu intinya. Jadi kalau sukses hanya ngejar bahwa Anda banyak harta, tidak nutup kemungkinan apa salahnya kalau Anda sukses itu hanya untuk makan atau gimana? Apa bedanya kita dengan monyet gitu? Yang hanya makan sekenyang-kenyangnya udah gitu selesai gitu. Jadi kalau sukses itu hanya diukur oleh kekayaan segala macam-macam, apa bedanya dengan korun yang hartanya habis akhirnya gitu. Jadi nggak bisa seperti itu sukses itu. Jadi kalau sukses itu hanya dengan kekuasaan, apa bedanya kita dengan Firaun gitu, yang matinya akhirnya ditenggelamkan oleh Allah gitu. Jadi sukses itu ketika kita merasa cukup, qanaah. Jadi kalau udah punya qanaah, sifat qanaah luar biasa. Dan saya berusaha untuk mengejar cita-cita seperti itu, berusaha untuk berpikir seperti itu. Jadi bukan hanya berpikir seperti itu, saya mengucapkan seperti itu dan saya berperilaku seperti itu. Cukup. Jadi saya bergaul pun saya jaga 50% dengan orang yang pikirannya maju dan orang-orang hebat semua, 50% dengan orang bawah gitu. Sehingga apa? Sehingga terjadi kesinkronan. Ini saya tadi ngobrol. Saya beli teh jahe, pandan segala macam-macam, sembari ngobrol dengan orang kecil di pasar Renang gitu. Ngobrol, lihat dan yang lainnya. Ya udah nggak apa-apa, kita nikmati aja apa yang kita ada gitu. Demikian dari saya, mudah-mudahan ini jadi kebaikan. Kalau salah banyak salahnya, saya gudang salah. Kalau kurang saya gudang kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.